Kota ini tak pernah benar-benar tidur. Namun bagi Aruna, ada satu sudut yang seolah berada di luar dimensi waktu. Toko buku Lini Masa. Letaknya tersembunyi di antara gudang-gidang pencakar langit yang angkuh dengan eksterior kayu tua yang sudah mulai mengelupas catnya. Namun, di dalamnya aroma kertas usang, lem buku, dan seduhan kopi Arabica milik Pak Danu menciptakan benteng pertahanan yang sempurna terhadap herek pikak dunia luar. Aruna selalu memilih meja nomor 4, meja kayu jati kecil, yang permukaannya sudah halus karena gesekan ribuan lengan pembaca selama puluhan tahun. Di sana, Aruna merasa aman. Sebagai seorang ilustrator lepas yang sering dikejar tenggat waktu oleh editor yang cerewet, ia membutuhkan keheningan yang berkualitas. Sore itu, hujan rintik-rintik mulai membasahi kaca jendela yang buram. Aruna sedang asyik menggoreskan pena drawing di atas kertas sketsa, mencoba menangkap anatomi rasa kesepian dalam bentuk siluet pohon tanpa daun, kopi hitam tanpa gula, Aruna, dan sepotong roti kayu manis yang baru keluar dari oven. Suara berat Pak Danu terdengar bersamaan dengan denting cangkir keramik. Terima kasih, Pak. Bapak selalu tahu apa yang otak saya butuhkan, sahut Aruna tanpa mengalihkan pandangan dari kertasnya. Pak Danu tidak segera pergi. Ia mengelap tangannya dengan celemek tua. Kau tahu, Aruna, sudah 3 Selasa ini ada pria yang duduk di rak fiksi ilmiah. Ia selalu datang 10 menit setelahmu dan pergi tepat saat lonceng pukul 5 berbunyi. Ia tidak pernah membeli buku, tapi ia meninggalkan sesuatu. Aruna menaikkan alisnya, sedikit tertarik. Meninggalkan sampah? Pak Danu terkekeh. Bukan. Ia meninggalkan sebuah seni kecil. Lihatlah sendiri, nanti. Setelah Pak Danu kembali ke balik meja kasir, Aruna mencoba melirik lewat sudut matanya. Di kejauhan, di antara rak-rak buku hard science fiction yang tinggi, ia melihat seorang pria mengenakan sweater abu-abu gelap. Pria itu duduk bersila di lantai kayu, membelakangi Aruna. Bahunya tampak kokoh, namun gerakannya sangat halus. Ia tidak sedang membaca. Jemarinya tampak sibuk melipat selembar kertas kecil dengan presisi seorang ahli bedah. Tepat pukul 5 sore, saat lonceng kuno di atas pintu berdentang, pria itu berdiri. Ia menyelipkan hasil lipatannya ke dalam sebuah buku tebal, mengangguk kecil pada Pak Danu, lalu menghilang di balik pintu yang berderit. Aruna menunggu beberapa menit sebelum akhirnya menyerah pada rasa penasarannya. Ia melangkah menuju rak fiksi ilmiah. Aroma debu buku dan kayu tercium lebih kuat di sini. Ia mencari-cari di sela-sela buku Dun dan Foundation. Di sana, terselip seekor burung bangau kertas berwarna kuning gading. Aruna mengambilnya dengan hati-hati. Saat ia membuka lipatan kertas itu, ia menemukan tulisan tangan yang sangat rapi. Untuk siapapun yang menemukan ini, semoga harimu tidak seberat kemarin. Kadang, fiksi adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa benar-benar bernapas. Jantung Aruna berdebar. Kalimat itu terasa seperti pelukan hangat di tengah badai. Ia memandangi burung kertas itu lama, merasakan tekstur kertasnya yang sedikit kasar. Siapa pria ini? Dan mengapa ia memilih rak ini? Selasa berikutnya, Aruna datang dengan rencana. Ia tidak hanya membawa buku sketsa, tapi juga sekotak pensil warna dan beberapa lembar kertas origami berwarna biru laut. Ia ingin membalas pesan itu, meski ia sendiri tidak tahu mengapa ia merasa perlu melakukannya. Pukul 15,3, pria itu datang. Gian begitu, Pak Danu menyebutnya, setelah Aruna bertanya dengan nada yang ia usahakan santai. Gian duduk di tempat yang sama. Aruna memperhatikan bagaimana cara Gian bekerja. Pria itu tampak sangat fokus, seolah-olah melipat kertas adalah ritual suci untuk menenangkan pikiran yang kalut. Aruna mulai menggambar.
Namun kali ini, ia tidak menggambar pohon mati. Ia menggambar sebuah jendela kecil dengan tirai yang tersingkap, menampakkan seberkas cahaya matahari. Ia merobek sketsa kecil itu, melipatnya menjadi bentuk perahu, lalu menyisipkannya ke dalam buku yang sama yang digunakan Gian minggu lalu. Ia kembali ke mejanya dan berpura-pura sibuk. 10 menit kemudian, ia melihat Gian mendekati rak tersebut. Aruna menahan napas. Ia melihat Gian menemukan perahu kertas buatannya. Gian tampak tertegun sejenak. Ia melihat sekeliling, dan untuk 1 detik yang terasa seperti selamanya, mata mereka bertemu. Mata Gian berwarna coklat gelap, teduh, namun menyimpan sedikit rona keterkejutan. Aruna segera menunduk. Jantungnya berpacu, seolah ia baru saja tertangkap basah mencuri. Gian tidak mendekatinya. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang hampir tak terlihat jika Aruna tidak memperhatikannya dengan sangat jeli, lalu keluar dari toko sepeninggal Gian. Aruna berlari ke rak itu. Ada burung bangau baru, perahu yang bagus. Apakah ia sedang menuju ke suatu tempat? Atau hanya sedang membiarkan dirinya terbawa arus? Aruna tersenyum sendiri. Sebuah percakapan telah dimulai. Tanpa suara, tanpa perkenalan formal, hanya 2 jiwa yang saling bersentuhan lewat perantara kertas dan tinta selama sebulan penuh. Surat menyurat bisu itu berlanjut. Mereka bertukar pikiran tentang kutipan film, teori tentang alam semesta, hingga hal-hal sepele seperti aroma hujan. Aruna mulai merasa bahwa hari Selasa adalah pusat dari rotasi dunianya. Ia mulai menata rambutnya dengan lebih rapi dan sketsa-sketsanya kini dipenuhi dengan warna-warna yang lebih cerah. Hujan badai menghantam kota dengan beringas pada Selasa kelima. Angin kencang membuat papan nama lini masa berderak menakutkan. Di dalam toko, suasana remang-remang karena listrik sempat beberapa kali berkedip. Aruna sedang mencoba menyelesaikan pesanan ilustrasi untuk sebuah novel fantasi ketika tiba-tiba sebuah bayangan jatuh di atas kertasnya. Mendonggak. Menduga itu Pak Danu yang membawakannya kopi tambahan. Bukan. Itu Gian. Ia berdiri di depan meja Aruna. Jaket abu-abunya sedikit basah, terkena tempias hujan. Jarak ini jauh lebih dekat daripada yang pernah Aruna bayangkan. Gian tampak lebih tinggi, dengan garis rahang yang tegas, namun raut wajah yang lembut. Kertasmu bisa rusak kalau kau menggambar di dekat jendela saat badai seperti ini, ucap Gian. Suaranya rendah dan memiliki vibrasi yang menenangkan, persis seperti yang Aruna bayangkan. Aruna terpaku, lidahnya mendadak keluh. Ya, aku suka cahaya di sini. Gian menarik kursi di depan Aruna tanpa menunggu undangan. Boleh aku duduk? Di luar sangat buruk. Dan sepertinya Pak Danu tidak keberatan jika aku mengganggu pelanggannya. Sebentar. Tentu, sahut Aruna, pendek hijan melihat sketsa yang sedang dikerjakan Aruna. Kau punya cara unik dalam menarik garis, tegas, tapi ragu-ragu di ujungnya. Seperti seseorang yang ingin melangkah jauh, tapi takut tersesat. Aruna menatap Gian, takjub dengan ketajaman pengamatannya. Kau seorang kritikus seni? Gian tertawa kecil. Bukan, aku seorang arsitek lanskap. Pekerjaanku adalah merancang ruang agar orang-orang merasa nyaman. Dan kau, Aruna, caramu menggambar membuat siapapun yang melihatnya merasa ingin masuk ke dalam duniamu. Kau tahu namaku? Gian menunjuk ke arah Pak Danu yang sedang tersenyum lebar sambil mengelap gelas di kejauhan. Pak Danu adalah pemberi informasi yang sangat handal. Dan aku Gian. Mereka berjabat tangan. Tangan Gian hangat dan kuat. Di luar, petir menggelegar. Namun di dalam toko buku itu, untuk pertama kalinya,
dalam waktu yang lama. Aruna merasa tidak perlu lagi bersembunyi di balik sketsanya. Sejak sore yang badai itu, meja nomor 4 bukan lagi milik Aruna sendiri. Gian kini menjadi penghuni tetap di sana setiap Selasa. Dan perlahan, setiap hari lainnya, mereka mulai melakukan apa yang Gian sebut sebagai audit visual kota. Aruna, kau terlalu lama menatap kertas. Kau butuh melihat bagaimana cahaya jatuh di atas aspal yang baru disiram hujan, kata Gian suatu sore, sambil menutup paksa buku sketsa Aruna. Mereka pun berjalan menyusuri trotoar yang becek. Gian membawa Aruna ke sebuah proyek taman kota yang sedang ia kerjakan. Sebuah lahan terbengkalai di antara gedung-gedang tinggi yang sedang ia ubah menjadi ruang hijau. Kenapa kau memilih jadi arsitek lanskap? Tanya Aruna sambil memperhatikan Gian yang sedang memeriksa pertumbuhan bibit pohon tabebuya. Gian terdiam sejenak. Jemarinya mengusap daun hijau yang masih muda. Dulu, ibuku sering merasa sesak di dalam rumah. Ia sakit. Dan satu-satunya hal yang membuatnya tersenyum adalah saat ia melihat bangga-bangga bermekaran di halaman. Aku ingin membangun halaman untuk semua orang yang merasa sesak di kota ini. Aruna menatap Gian dengan pandangan baru. Ada luka yang halus di balik ketenangan pria itu. Aruna kemudian mengeluarkan ponselnya, bukan untuk memotret, tapi untuk mencatat palet warna yang ia lihat, hijau botol, coklat tanah basah, dan abu-abu semen. Ia menyadari bahwa dunianya yang tadinya hanya hitam putih, kini mulai dipenuhi warna-warna yang dibawa oleh Gian. Hubungan mereka semakin dalam. Namun seperti semua cerita yang indah, ada retakan yang mulai tampak. Suatu malam di sebuah kedai kopi kecil yang hanya diterangi lampu gantung kekuningan, Aruna akhirnya membuka kotak Pandoranya. Aku takut. Gian, bisik Aruna sambil memainkan pinggiran cangkirnya. Takut pada apa? Takut bahwa semua ini hanya sementara. Sebelum bertemu denganmu, aku punya seseorang. Dia bilang, karyaku tidak punya masa depan. Dia bilang, aku hidup di dunia khayalan. Dan ketika dia pergi, dia membawa semua kepercayaan diriku. Gian menatap Aruna dalam-dalam. Aruna, seseorang yang ingin memadamkan cahayamu hanya karena dia takut kegelapan, tidak pantas berada di sisimu. Sketsamu adalah jiwamu. Jangan pernah biarkan siapapun memberitahumu berapa harga dari sebuah jiwa. Gian kemudian memberikan Aruna sebuah hadiah kecil. Sebuah kotak kayu berisi cat air profesional yang langka. Di dalamnya ada pesan. Warnai dunia ini seperti yang kau lihat, bukan seperti yang mereka inginkan. Malam itu berakhir dengan pelukan pertama mereka. Sebuah pelukan yang terasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Namun, di saat yang sama, ponsel Gian terus bergetar di dalam. Sakunya sebuah panggilan dari sebuah firma arsitektur internasional di Kyoto yang akan mengubah segalanya. Keharmonisan itu mulai terusik saat Gian menjadi lebih sering melamun. Aruna merasakannya. Gian masih datang ke toko buku. Tapi ia tidak lagi melipat burung bangau. Ia hanya duduk menatap kosong ke arah deretan buku fiksi ilmiah. Ada yang kau sembunyikan? Tanya Aruna langsung suatu sore. Ia tidak suka ketidakpastian. Gian menghela napas panjang. Ia mengeluarkan sebuah amplop besar berlogo maskapai internasional dan dokumen kontrak kerja. Aku mendapatkan proyek itu. Aruna, proyek restorasi taman kuno di Kyoto. Ini adalah mimpi yang aku kejar selama 5 tahun terakhir. Aruna merasa sioliola seluruh oksigen di toko buku itu mendadak hilang. Kyoto? Itu sangat jauh. 2 tahun, Aruna. Kontraknya minimal 2 tahun. Keheningan yang mencekam jatuh di antara mereka. Lonceng pintu toko buku berdentang, menandakan pelanggan masuk. Namun suara itu terasa seperti lonceng kematian bagi harapan Aruna. Lalu,
Bagaimana dengan kita? Suara Aruna bergetar. Gian mencoba meraih tangan Aruna, namun Aruna menariknya perlahan. Ketakutan lama Aruna kembali bangkit, ketakutan akan ditinggalkan. Ketakutan bahwa ia hanyalah perhentian sementara bagi seseorang yang punya tujuan lebih besar. Aku belum memutuskan, kata Gian lirih. Tapi Aruna, ini adalah sekali seumur hidup. Pergilah, ucap Aruna dingin. Meski hatinya hancur, aku tidak ingin menjadi alasan seseorang melepaskan mimpinya. Aku sudah pernah menjadi beban bagi orang lain, dan aku tidak ingin mengulanginya lagi. Aruna berdiri, membereskan alat gambarnya dengan terburu-buru, dan meninggalkan Gian sendirian di meja nomor 4. Kali ini, bukan hujan yang membasahi wajahnya saat ia keluar toko, melainkan air mata yang sudah tak sanggup ia bendung. Minggu-minggu setelah pengakuan, Gian terasa seperti musim gugur yang datang terlalu cepat di hati Aruna. Toko buku lini masa, tetap sama aroma kopinya, derit pintunya, dan keramahan Pak Danu, namun meja nomor 4 terasa seperti zona perang yang dingin. Aruna kembali ke kebiasaan lamanya bersembunyi di balik sketsa. Namun kali ini, garis-garis yang ia tarik terasa tajam dan penuh kemarahan. Ia menggambar labirin tanpa jalan keluar. Gian tetap datang. Namun ia duduk di seberang Aruna tanpa suara. Ia membawa buku-buku tentang arsitektur Jepang. Seolah-olah ia sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan tanpa Aruna. Kau tidak perlu melakukan ini, Aruna, ucap Gian suatu sore. Suaranya parau. Kau tidak perlu menghukumku karena aku memiliki mimpi. Aruna tidak mendongak. Aku tidak menghukummu, Gian. Aku hanya sedang mempersiapkan diri untuk hari di mana kursi di depanku ini akan kosong lagi. Bukankah itu yang kau inginkan? Kebebasan di Kyoto. Gian menghela napas. Sebuah suara yang penuh frustrasi. Ini bukan tentang kebebasan. Ini tentang masa depan. Aku ingin membangun sesuatu yang bisa aku banggakan, agar aku pantas bersamamu. Pantas? Aruna akhirnya menatapnya. Matanya memerah. Aku tidak butuh taman di Kyoto, Gian. Aku hanya butuh seseorang yang tidak merencanakan kepergiannya saat aku baru saja belajar untuk tetap tinggal. Kalimat itu memutus sisa percakapan mereka hari itu. Gian berdiri, meninggalkan sebuah brosur tentang musim semi di Kyoto yang tadinya ingin ia tunjukkan pada Aruna sebagai ajakan untuk berkunjung nanti. Aruna membiarkan brosur itu tergeletak, tertutup tetesan air dari gelas kopinya yang berkeringat. 1 minggu kemudian, Gian tidak datang. Aruna duduk di meja nomor 4 selama 3 jam, menatap pintu kayu yang tak kunjung terbuka untuk pria itu. Pak Danu mendekatinya dengan sepiring kecil biskuit jahe. Dia menitipkan ini kemarin malam. Aruna, Pak Danu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Dia tampak sangat kacau. Matanya tidak berbohong. Dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Aruna menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan hanya surat, tapi sebuah buku sketsa kecil milik Gian. Selama ini Aruna tidak tahu bahwa Gian juga menggambar. Di setiap halamannya ada sketsa Aruna dari kejauhan, Aruna yang sedang melamun, Aruna yang sedang mengerutkan kening saat tinta penanya macet, Aruna yang tersenyum saat melihat burung kertas di halaman terakhir. Ada tulisan tangan Gian. Aku tidak pernah pergi untuk meninggalkanmu. Aku pergi untuk memastikan bahwa suatu saat nanti aku bisa membangunkan sebuah rumah dengan jendela yang besar agar kau bisa menggambar dengan cahaya matahari yang tak pernah habis. Surat kontrak ini belum aku tanda tangani. Aku menunggumu di taman yang kita kunjungi waktu itu, pukul 7 malam ini. Aruna melihat jam tangan. Pukul ke-18.45 di luar. Langit mendadak gelap, awan hitam berarak cepat. Dan guru mulai bersahutan. Ia harus pergi sekarang. Aruna menyambar tasnya
dan berlari keluar. Namun, takdir seolah ingin mengujinya. Hujan turun begitu deras hingga jarak pandang hanya sejauh 1 meter. Jalanan macet total. Aruna mencoba mencari taksi, namun semuanya penuh. Ia memutuskan untuk berlari menembus hujan menuju taman proyek Gian yang berjarak 10 blok. Napasnya tersengal, air hujan masuk ke matanya, membuat segalanya kabur. Saat ia sampai di gerbang taman, jam digital di ponselnya menunjukkan jam 19:30. Taman itu gelap, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip tertiup angin. "Hiyan!" "Gila!" teriaknya. Namun suaranya tertelan gemuruh guntur. Ia mencari ke setiap sudut, ke tempat bibit tabebuya yang mereka lihat dulu. Kosong. Hanya ada genangan air dan kesunyian yang mencekam. Di bangku kayu yang basah, Aruna menemukan sebuah kotak kecil yang terbungkus plastik agar tidak basah. Di dalamnya ada seekor burung bangau kertas terakhir. Aruna membukanya dengan harapan yang tersisa. "Aku sudah menunggu, Aruna. Mungkin diamu adalah jawabanmu. Aku akan berangkat besok pagi pukul 08.00. Terima kasih telah menjadi fiksi terindah dalam kenyataanku yang membosankan." Aruna jatuh terduduk di atas tanah yang becek. Ia tidak tahu bahwa saat ia sedang berlari menembus hujan, Gian baru saja beranjak pergi dengan hati yang remuk. Mengira Aruna benar-benar telah menutup pintu untuknya. Kesalahpahaman ini terasa begitu final, hingga Aruna lupa bahwa jam di toko Pak Danu selalu dipercepat 5 menit, sebuah detail kecil yang nantinya akan menjadi penentu takdir mereka. Aruna tidak tidur semalam suntuk. Bajunya yang basah kuyup, ia biarkan mengering di badan, meninggalkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di kepalanya hanya ada satu angka, 08.00, jam keberangkatan. Gian. Ia menatap burung kertas terakhir dari Gian yang kini sudah agak lecek. Pukul 06.3, Aruna menyambar jaketnya. Ia tidak punya waktu untuk mandi atau memikirkan penampilannya yang kacau. Ia harus sampai ke Bandara Internasional dalam waktu 1 jam di tengah kemacetan pagi kota yang gila. Ia memesan ojek daring, satu-satunya kendaraan yang bisa meliuk di antara barisan mobil yang diam. Angin pagi menusuk wajahnya, tapi Aruna hanya terus berbisik, "Jangan pergi dulu, Gian. Tolong jangan pergi dulu." Sesampainya di bandara, terminal keberangkatan internasional adalah lautan manusia. Aruna berlari melewati kerumunan. Matanya menyapu setiap sudut, mencari sweater abu-abu atau tas punggung hitam yang sangat ia kenal. Ia mencoba menelepon Gian berkali-kali, namun ponsel pria itu berada di luar jangkauan. Mungkin sudah dalam mode pesawat, atau mungkin sengaja dimatikan agar hatinya tidak goyah. Gian. Aruna berteriak di tengah kebisingan terminal, mengabaikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. "Kilan!" Ia sampai di depan gerbang keberangkatan. Petugas keamanan menghalanginya. "Maaf, Mbak, hanya penumpang yang punya tiket yang boleh masuk." Aruna melihat ke arah papan jadwal penerbangan. Pesawat menuju Kyoto via Tokyo dijadwalkan tinggal landas 5 menit lagi. Air mata Aruna jatuh tanpa permisi. Terlambat. Lagi-lagi, ia kalah oleh waktu. Dengan langkah lunglai dan semangat yang padam, Aruna kembali ke toko buku lini masa. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Toko itu baru saja buka. Pak Danu sedang menyapu lantai saat Aruna masuk dengan wajah sembab. "Dia sudah pergi, Pak," bisik Aruna sambil duduk di kursi pojoknya. Meja nomor 4. Pak Danu meletakkan sapunya dan mendekat. Ia menatap jam dinding kuno di atas kasir yang menunjukkan jam 10:15. "Aruna, kau tahu kenapa aku tidak pernah memperbaiki jam itu?" Aruna menggeleng lemah. "Jam itu sengaja aku percepat 5 menit sejak 20 tahun lalu.
ucap Pak Danu lembut. Dulu, istriku selalu terlambat pulang. Aku mempercepat jam ini agar dia merasa sudah waktunya pulang sebelum hari gelap. Sejak dia tiada, aku membiarkannya begitu. 5 menit itu adalah caraku mencuri sedikit lebih banyak waktu bersamanya. Aruna tergiung. Ia teringat kejadian semalam di taman. Jika jam toko Pak Danu yang ia gunakan sebagai patokan saat membaca surat Gian adalah 17,15, berarti waktu sebenarnya baru ke 17,1, dan jika tadi di bandara ia merasa terlambat. Tunggu, Pak, kalau jam ini lebih cepat, berarti Gian baru saja menelepon toko ini 10 menit lalu. Aruna, potong Pak Danu dengan senyum misterius. Dia bilang dia tertahan di imigrasi karena ada dokumen yang tertinggal. Dia belum berangkat. Dia ada di Terminal 2 Bit, kafe pojok. Jantung Aruna seolah meledak oleh harapan. Tanpa mengucap terima kasih, ia kembali berlari keluar. 5 menit yang ia benci karena membuatnya merasa terlambat, kini menjadi 5 menit paling berharga dalam hidupnya. Aruna sampai di kafe yang disebutkan Pak Danu. Di sana, di pojok ruangan, dengan tumpukan cetakan arsitektur di depannya, duduklah Gian. Ia tampak kusam, matanya merah, dan ia sedang memegang sebuah burung kertas yang gagal ia lipat dengan sempurna. Aruna tidak memanggilnya. Ia berjalan pelan dan duduk tepat di hadapan Gian. Gian mendongak, matanya membelalak tak percaya. Aruna, bagaimana bisa? Jam Pak Danu pembohong. Gian, napas Aruna masih terengah. Dia mencuri 5 menit dariku. Tapi dia juga memberikan 5 menit itu kembali sekarang. Gian meletakkan kertasnya. Aku pikir kau tidak akan datang. Aku pikir kau benar-benar membenciku karena aku memilih pergi. Aruna meraih tangan Gian, menggenggamnya erat. Aku tidak benci kau pergi. Aku benci karena aku takut tidak ada tempat bagiku dalam mimpimu. Tapi aku sadar, Gian, jika kau bisa melipat kertas kecil itu menjadi burung yang indah, kau pasti bisa menjaga perasaan ini meski jaraknya ribuan kilometer. Gian tersenyum. Sebuah senyuman yang menghapus semua kesedihan semalam. Aku tidak akan menandatangani kontrak 2 tahun itu. Aruna, aku menegosiasikannya. 6 bulan di sana, sebulan di sini. Aku tidak akan membiarkan kursi meja nomor 4 itu kosong terlalu lama. Di tengah pengumuman keberangkatan yang bergema di bandara, mereka tidak lagi merasa terburu-buru. Waktu seolah berhenti, memberikan tekanan. Gian menarik sebuah kotak kecil dari sakunya, bukan cincin, melainkan sebuah pena sketsa emas. Gunakan ini untuk menggambar masa depan kita, Aruna. Sampai aku pulang, mereka berpelukan erat di tengah hiruk pikuk bandara. Kali ini, keberangkatan bukan lagi sebuah perpisahan, melainkan jeda di antara bob-bob yang lebih panjang. 6 bulan pertama adalah ujian yang sesungguhnya. Aruna kembali ke meja nomor 4 di toko buku lini masa. Namun suasana hatinya kini berbeda. Ia tidak lagi menggambar untuk bersembunyi. Ia menggambar untuk bercerita kepada seseorang yang berada di zona waktu yang berbeda. Setiap Selasa, sebuah paket kecil tiba di toko buku tersebut. Pak Danu akan menyambutnya dengan senyum lebar, seolah ia sendiri yang sedang jatuh cinta. Di dalam paket itu selalu ada 2 hal. Selembar foto taman di Kyoto yang sedang dikerjakan Gian, dan seekor burung bangau kertas. Gian menggunakan kertas washi asli Jepang yang berpola bunga sakura atau ombak laut. Di dalam lipatannya, tulisan Gian semakin dalam. Hari ini, salju pertama turun di Kyoto. Aruna, warnanya putih bersih, persis seperti kertas sketsamu sebelum kau goreskan tinta. Aku sedang duduk di tepi kolam yang aku rancang. Membayangkan kau ada di sini, duduk di sampingku,
sambil menggambar lumut yang tumbuh di sela batu. Aruna membalasnya dengan mengirimkan sketsa-sketsa sudut kota Jakarta yang mulai ia cintai kembali. Ia mengirimkan warna-warna senja yang jingga kemerahan, kontras dengan warna musim dingin, Gian yang pucat. Mereka belajar bahwa cinta jarak jauh bukan tentang menahan rindu, melainkan tentang membangun jembatan di atas perbedaan jarak. Memasuki tahun kedua, komunikasi mereka sempat merenggang. Gian menghadapi tenggat waktu proyek yang Hilegilon untuk restorasi kuil kuno. Sementara Aruna sedang berjuang menyelesaikan buku ilustrasi pertamanya. Ada hari-hari di mana pesan singkat hanya dibalas dengan satu kata atau panggilan video yang berakhir dengan keduanya tertidur karena kelelahan di depan layar. Suatu malam, Aruna merasa ragu lagi. Apakah perasaan ini masih sama? Ataukah kami hanya mencintai kenangan tentang satu sama lain di toko buku itu? Ketakutannya terjawab ketika suatu sore ia menemukan burung bangau kertas di rak fiksi ilmiah. Namun, ini bukan burung yang dikirim lewat pos. Kertasnya agak lembab, seolah baru saja terkena udara Jakarta yang gerah. Aruna membuka lipatannya dengan tangan gemetar. Aku pulang lebih awal untuk kejutan. Tapi, aku melihatmu dari kejauhan di meja nomor 4 tadi. Kau tampak begitu serius dengan bukumu, hingga aku tak tega mengganggu. Temui aku di tempat jam yang selalu berbohong itu. Pukul 5 sore, Aruna menoleh ke arah kasir. Gian berdiri di sana, bersandar pada rak buku tua. Ia tampak lebih kurus. Kulitnya sedikit lebih gelap karena sering bekerja di bawah matahari. Tapi mata itu masih menyimpan keteduhan yang sama. Ia tidak sedang memegang ponsel atau cetakan arsitektur. Ia hanya memegang sebuah kotak kayu kecil. 2 tahun telah berlalu sejak burung bangau kertas pertama diselipkan di antara buku Isaac Asimov. Hari ini, toko buku Lini Masa mengadakan acara peluncuran buku. Judulnya terpampang di jendela depan. Lini Masa di antara kertas, karya Aruna. Sampulnya adalah gambar 2 orang yang sedang melipat kertas di bawah payung transparan. Toko itu penuh sesak. Pak Danus sibuk menyajikan kopi gratis bagi para pengunjung. Di pojok ruangan, di meja nomor 4 yang legendaris, Aruna duduk menandatangani buku-bukunya. Namun, ada satu kursi kosong di depannya yang sengaja ia beri tanda reserve tepat pukul 5 sore atau pukul 5:05. Menurut jam, Pak Danu pintu berderit. Gian masuk dengan setelan jas rapi, namun tetap dengan ransel hitamnya yang khas. Ia tidak ikut mengantre. Ia langsung berjalan menuju rak fiksi ilmiah, melakukan ritual lamanya. Ia menyelipkan sesuatu, lalu berjalan menuju meja Aruna. "Boleh aku minta tanda tangan?" tanya Gian sambil menyodorkan sebuah buku. Aruna tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Hanya jika kau memberitahuku apa yang kau selipkan di rak tadi." Gian membungkuk, berbisik di telinga Aruna, "Sebuah janji bahwa aku tidak akan pernah lagi mengirimimu burung kertas lewat pos. Karena mulai besok, aku akan mengatakannya langsung padamu setiap pagi." Aruna membuka halaman pertama buku yang disodorkan Gian. Di sana, Gian telah menuliskan sesuatu terlebih dahulu untuk ilustrator favoritku. "Terima kasih telah menggambar warna di dalam duniaku yang kaku. Maukah kau menggambar sisa hidupmu bersamaku?" Di bawah tulisan itu, terdapat sebuah cincin perak sederhana yang diikat dengan benang merah pada lipatan kertas berbentuk hati. Aruna tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengambil penanya, lalu menggambar sebuah tanda centang besar di samping tulisan Gian, dan sebuah simbol hati yang penuh dengan warna. Di toko buku tua itu, waktu seolah benar-benar berhenti. Jam dinding Pak Danu mungkin terus berbohong, tapi cinta yang tumbuh di antara rak-rak bukunya adalah kebenaran yang paling nyata.